Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Kifran Utasoid dari program studi Sajar Informatika dengan NIM 1124028. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan modul praktikum 3 pada mata kuliah PBU, pemrograman berorientasi objek, yang dimana di sini berikan modul praktikum 3 pada judul praktikum yaitu studi Java dasar lanjutan. Nah, di sini langsung saja masuk ke pembahasan dari aktivitas praktikum, di mana pada poin 2.1 CP1 requirements, kita sebagai seorang developer yang baru saja bergabung ke suatu instansi, diminta untuk menambahkan fitur baru dari kode program yang telah ada sebelumnya. Nah, langkah pertama yang perlu dilakukan yaitu memastikan kode program yang telah dapat berjalan di komputer lokal kamu, serta buat rangkuman dari kode program tersebut. Nah, di sini tampak dari eh, kode program pada fitur sebelumnya, fungsi dari to do. Nah, di sini kita diinstruksikan untuk pada poin 2.2 yaitu menambahkan fitur baru. Nah, itu melengkapi kode program pada bagian titik satu agar memiliki fitur-fitur berikut. Yang pertama, mengubah data. Yang kedua, mencari data. Yang ketiga, mengurutkan data. Nah, untuk mencoba dari ataupun menjelaskan dari code ini, kita beralih ke VS Code. Nah, berikut adalah tampilannya dari implementasi dari kodenya, yang dimana di sini langsung saja kita bahas pada implementasi code-nya. Yang pertama yaitu pada eh, bagian import di sini yaitu import Java Util Array. Nah, baris ini mengimpor kelas array yang berisi berbagai fungsi untuk manipulasi array-nya, seperti fungsi sort. Nah, ini digunakan ketika kita nanti akan mengurutkan data to-do list agar lebih terstruktur. Nah, kemudian di sini ada import Java Util Collection. Nah, ini mengimpor collection, terutama nanti dipakai bersama dari array sortnya. Nah, ketika kita nanti ingin mengurutkan data secara descending, ya atau dari data besar ke kecil, data besar ke kecil. Nah, di fungsi bagian import ini eh, nanti dia akan menurutkan ascendingnya. Kemudian ada di sini public class app. Nah, ini untuk membuka kelas utama app-nya. Semua fungsi dan eh, variabel program akan ditempatkan di dalam kelas ini. Nah, kemudian kita lanjut ke sini public static string model equal new string. Nah, ini 10. Nah, ini membuat array berukuran nanti 10 elemen yang berfungsi sebagai tempat menyimpan daftar dari to do. Nah, tipe string di sini dipilih karena setiap to do itu nanti berupa teks. Jadi eh, static variable static. Nah, berarti variabel ini bisa digunakan ke semua fungsi tanpa harus membuat objeknya. Nah, di sini ada public static Java util scanner eh, equal nih Java util scanner system in. Nah, membuat objek scanner untuk membaca input dari keyboardnya. Nah, sistem ini nanti menandakan sumber input berasal dari pengguna atau konsolnya. Nah, kita lanjut ke bagian fungsi mainnya. Di sini ada public static void main arguments. Nah, ini adalah titik awal dari eksekusi program Java-nya. Nah, kemudian ada view to do list, view show to do list. Nah, ini memanggil fungsi view to show to do list. Nah, ini untuk menu tampil langsung saat program nanti dijalankan. Yang artinya di sini user tidak langsung melihat hasil kosong, tetapi diarahkan ke menu nanti interaktifnya. Nah, selanjutnya kita bahas di sini sistem outprintln to do list. Nah, ini mencetak judul dari daftar agar output nanti lebih jelas. Boolean is empty equal true berarti membuat penanda awal bahwa daftar dianggap kosong. Nanti jika ditemukan data maka variabel ini akan diubah. Nah, sini terdapat juga perulangan atau looping for memeriksa setiap elemen dalam array model. Nah, sini untuk part to do model menyimpan isi elemen array ke variabel sementara to do. Nah, ini untuk membuat kode lebih mudah dibaca. Nah, langsung saja kita bahas di sini eh fungsi menambah to do-nya, yaitu fungsi add ya. Public static void add to do list string to do. Nah, fungsi nanti menambahkan item baru ke dalam to do list. Paris full equal true berarti eh
Jika kita anggap array penuh, nanti akan dicek satu persatu. Nah, di sini ada juga looping, perulangan looping for. Ini untuk mengecek apakah masih ada slot kosong, nol. Nah, jika ada, maka akan ditandai bahwa array belum penuh. Nah, kita lanjut di bagian looping lagi. Di sini ada looping lagi. Di sini model equal new string, model length eh, kali dua. Nah, di sini ada looping for juga. Nah, ini maksudnya di sini jika array penuh maka program membuat array baru dengan ukuran nanti dua kali lipat, lalu menyalin semua data lama. Nah, ini gunanya untuk agar kapasitas tidak terbatas. Nah, di sini ada looping for var i equal zero i kecil model length. Nah, pada bagian ini setelah ada ruang maka kita akan masukkan to do ke slot kosong pertama lalu menghentikan loopingnya. Nah, kita lanjut ke bagian untuk menghapus eh, to do. Nah, ini fungsi ini public static boolean remove to do list integer number. Nah, ini menghapus dari to do berdasarkan nomor urut. Return boolean agar bisa memberi tahu apakah fungsi berhasil atau gagalnya fungsi tersebut. Nah, di sini ada fungsi if juga dan if else. Nah, ini eh, jika nomor lebih besar dari panjang array-nya, maka eh, return false. Nah, jika valid, maka array dihapus dan return true. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi mengubah to do, yaitu public static boolean update to do list integer number string to do. Nah, di sini juga ada fungsi if else-nya. Nah, ini fungsi untuk mengganti si to do di nomor tertentu. Nah, jika valid, maka data diperbarui. Jika tidak, maka return false. Tes, tes. Oke, baik. Di sini saya lanjut pada bagian mengurutkan to do di mana ada public static void to do list. Nah, ini di bagian ini kita sorting berdasarkan urutan ASCII dan DESCII-nya. Nah, di sini ada juga fungsi if else ya, yaitu untuk membuat array atau tem yang berisi hanya data pada to do valid. Nah, kita lanjut langsung ke bagian view short to do list, yaitu view menu utamanya. Di sini pada fungsi ini dia kan mengecek ya, jika cocok dengan menu maka akan memanggil ya fungsi yang sesuai, dan jika X keluar dari program, nah jika salah akan tampilannya error. Nah, ini pilihan tidak mengerti. Selanjutnya di sini kita lanjut ke view remove to do list. Nah, video remove to do list ini untuk menghapus atau menghapus dulu dari daftar. Nah, dilanjut lagi di sini untuk view update to do list. Nah, view update to do list ini dia itu di sini public static void view update to do list. Nah, ini untuk mendefinisikan metode view update to do list untuk memperbarui datanya. Nah, kemudian di sistem out print line-nya ini mengubah dari to do list-nya untuk menampilkan judul menu. Nah, sedangkan di var number string equal input. Nah, di bagian ini nomor yang diubah X jika batal. Nah, meminta eh, input dari nomor to do yang ingin diubah. Kita lanjut lagi di sini untuk fungsi search to do list-nya itu dari mendefinisikan metode dari views view search to do list-nya untuk mencari to do berdasarkan nanti kata kuncinya. Nah, di sini ada eh, var keyword equal input. Nah, di sini masukkan kata kunci jika X batal. Nah, bentar. Nah, di sini menampilkan dari judul menunya, lalu memintanya pengguna memasukkan dari kata kunci pencariannya. Nah, if keywords equal an object X, nah sistem out print line tindakan dibatalkan. Nah, ini jika nanti dimasukkan input X, maka pencarian akan dibatalkan dan langsung mengeluarkan fungsi keluar dari fungsi tersebut. Nah, di sini ada juga Boolean form call false, nah, menampilkan teks hasil dari pencarian dan
membuatnya ke dalam flick found false untuk menandai apakah ada data yang cocok. Nah, sini ada juga looping. Nah, di looping ini, jika tidak null dan mengandung keyword, maka tampilan nomor dan isinya. Lalu men-set found itu sama dengan true. Nah, selanjutnya, di bagian view sort to do list ini, nah ini public static void view sort to do list. Ini mendefinisikan metode view sort to do list untuk mengurutkan to do list. Nah, sistem print line mengurutkan to do list. Nah, ini untuk menampilkan dari judul menunya. Di sini ada juga for order input masukkan kode urutan ASCII dan des ascending dan descending. Nah, ini meminta urutan dari ascending, descending atau X-nya. Nah, di sini eh sistem printline perintah yang tidak valid, sistem printline tidak akan membatalkan. Nah, ini tadi yaitu jika bukan ascending, scanning maka tampilan pesan error. Nah, langsung untuk implementasi code-nya ataupun menjalankannya kita coba di bagian sini. Nah, kita coba di bagian sebentar di bagian hmm, aplikasi to-do list-nya. Nah, kita coba di bagian ini. Nah, di sini coba kita jalankan untuk terminalnya. Sebentar. Ini sebagai berikut. Jika kita masukkan input tadi soalnya ini. Nah, kita review di bagian ini. eh nah, di bagian ini dia mengurutkan to-do list. Nah, kita masukkan yang keempat tadi dia mengurutkan to-do list. Nah, kita lanjut ke kita pilih nomornya, maka dia akan mengubah to-do list nomor X jika batal gagal mengubah to-do list 10. Nah, dan seterusnya kita memilih dari menunya 1 sampai 5 ya. Jadi maksudnya di sini dari code-nya di sini eh, adalah program ini pada dasarnya yaitu aplikasi dari daftar tugas yang sederhana yang berjalan di konsol. Nah, ini jalankan untuk menampilkan dari daftar menu dari yang dipilih pengguna. Nah, pengguna di sini tadi yang fitur yang kita tambahkan yaitu menambah tugas baru, melihat semua tugas, kemudian mengubah isi tugas tertentu dan menghapus tugas, kemudian mencari tugas dengan kata kunci dan mengurutkan tugas sesuai dengan abjad ascending naik dan descending turun. Nah, setiap kali user atau pengguna melakukan sebuah aksi, maka hasilnya langsung ditampilkan. Nah, misalnya jika kita menambah tugas, maka tugas baru akan muncul di daftar. Nah, jika menghapus, maka tugas tersebut hilang. Nah, jika mencari, hanya tugas yang sesuai yang akan ditampilkan. Nah, setelah itu program kembali lagi ke menu utama agar pengguna bisa melanjutkan melanjutkan programnya. Nah, program hanya berhenti jika pengguna memilih keluar atau memilih ke X. Nah, jika pilih X ini dia akan program keluar. Kira-kira eh, seperti itu ya mungkin untuk penjelasan singkat pada aplikasi To-Do List versi 1. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan penyebutan atau penjelasan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.